Perkenalkan, nama saya Nita Kurnianingsi, NIM 22032132. Saya akan menceritakan kembali tentang salah satu novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Sebelum saya menceritakan sebagian isi dari novel, saya akan menceritakan terlebih dahulu biografi penulis, yaitu Habibur Rahman El-Razi. Habibur Rahman El-Razi lahir di Semarang, Jawa Tengah 30 September 1976. Umur 40 tahun, adalah novelis Indonesia. Selain novelis, sarjana Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, ini juga dikenal sebagai sutradara, dai, penyair, sastrawan, pimpinan pesantren, dan penceramah. Selain di Indonesia, karya-karya Habibur Rahman sudah dikenal di mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Australia, dan Amerika Serikat. Novel ini bercerita tentang kisah percintaan yang dibalut dalam ajaran-ajaran Islamnya yang sangat kental. Kisah berawal dari seorang mahasiswa bernama Fahri bin Abdul Wasidik. Ia adalah seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Fahri tinggal bersama dengan keempat temannya yang dia juga berasal dari Indonesia. Mereka tinggal di apartemen sederhana dan mereka juga mempunyai tetangga yang sangat baik dan akrab dengannya, yaitu keluarga Tuan Botros. Tuan Botros mempunyai istri bernama Madam Nahid dan 2 orang anak yang bernama Maria dan Yosef. Keluarga Tuan Botros adalah keluarga Kristen Koptik yang sangat taat. Putri sulung mereka yang bernama Maria ialah gadis yang sangat unik. Ia seorang Kristen Koptik, namun ia suka pada Al-Quran. Ia bahkan hafal beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah surat Maryam. Sebelum surat yang membuat dirinya bangga. Pertemuan berawal ketika Fahri pergi ke Subro El-Kaima untuk talaki ke Syekh Usman Abdul Fattah. Ia pergi ke sana naik metro dan disitulah awal Fahri bertemu dengan perempuan bercadar yang bernama Aisyah. Aisyah bukanlah orang Mesir, melainkan orang asal Jerman yang sedang studi di Mesir. Selain mempunyai tetangga yang baik, Fahri juga mempunyai tetangga yang sangat galak dan kasar. Kepala keluarganya bernama Bahadur. Bahadur mempunyai istri bernama Madam Saima dan putri bungsunya Naura. Bahadur selalu bersikap kasar dengan Naura. Malam itu, Fahri ingin menolong Naura yang sedang jadi bulan-bulanannya Bahadur. Tapi Fahri tidak bisa menolongnya. Lalu dia meminta bantuan Maria. Akhirnya Maria mau menolong Naura. Fahri berempati penuh dengan Naura dan ingin menolongnya. Sayang, hanya empati saja, tidak lebih. Maria tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik tapi mengagumi Al-Quran dan juga mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi sebuah rasa cinta. Sayang, cintanya Maria hanya tercurah pada Diari saja. Nurul adalah anak seorang kiai terkenal yang juga mencari ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada Nurul. Sayang, rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Nurul. Padahal Nurul juga menaruh hati pada Fahri. Tapi Nurul juga tidak sanggup mengungkapkan perasaannya kepada Fahri. Muncullah Aisyah, si mata indah yang menyihir Fahri sejak sebuah kejadian di metro. Saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta pada Fahri dan juga Fahri tidak bisa membohongi hatinya. Mereka berdua menikah, dijodohkan oleh paman Aisyah. Mereka hidup bahagia dan beberapa bulan kemudian Aisyah dinyatakan mengandung. Tak lama kemudian Fahri dapat kabar bahwa kalau Maria sedang koma. Belum sempat menjenguk Maria, malapetaka pun datang menghampiri rumah tangga mereka. Naura telah menuduh Fahri yang memperkosanya. Semua orang tahu bahwa itu adalah fitnah.
Fahri diseret dan dimasukkan ke penjara. Kuncinya semua ini adalah Maria yang sedang koma. Dia mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya, dan keluarga Botros mendatangi Fahri di penjara. Mereka berniat mengunjungi Fahri dan juga ingin meminta bantuan kepada Fahri untuk menyadarkan Maria yang sedang dalam keadaan koma, dengan cara merekam suara Fahri dan nantinya akan didengar oleh Maria, karena kata dokter yang dapat menyembuhkan Maria dari koma adalah orang yang dicintainya. Tak kunjung sadar juga, akhirnya dokter dan Madam Nahid menyuruh Fahri untuk menyatakan cintanya kepada Maria. Sebelumnya Fahri tidak mau menyatakan cintanya kepada Maria. Lalu Fahri izin dulu kepada suaminya, yaitu Aisyah. Akhirnya Aisyah menyetujui. Setelah itu Fahri menyatakan cintanya lalu menikahi Maria. Setelah beberapa saat kemudian, Maria sadar. Sidang penentuan pun telah tiba. Di akhir persidangan, Maria hadir dan ia mengatakan apa yang terjadi semalaman. Setelah mengatakan itu semua, Maria pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Fahri memenangkan sidang tersebut dan Bahadur yang dimasukkan ke penjara. Sekian dari saya tentang sinopsis novel Ayat-Ayat Cinta. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.